Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman semuanya kita bisa bertemu di sharing night online walaupun masih daring dalam jaringan, tapi insya Allah tidak mengurangi niat kita untuk bersilaturahim, niat kita untuk senantiasa menambah transferan ilmu nih dari the one and only Ustadz Imam. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, doa dan oleh Allahnya ada. Baik, bener. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Bagaimana kabar kebalikannya nih Kang Dika? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk sepertinya karena ngurusin banjir bandang kayaknya. Iya bener nih Ustadz. Jadi untuk teman-teman juga nih sebelum kita masuk di sharing night online malam ini, kita insya Allah akan kirim doa dulu nih Ustadz buat saudara-saudara kita yang ada di daerah Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana banjir bandang, Ustaz. Ya, termasuk satu yang kena banjir bandang, yang kedua juga ini kasus COVID yang terus meningkat. Betul. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Yang paling pokok adalah satu, diberi kekuatan untuk bersabar. Amin. Dua, mudah-mudahan musibah yang Allah berikan ini menjadi pelajaran kita untuk lebih dekat kepadanya. Amin. Dan mudah-mudahan musibah yang Allah berikan ini menjadi penghapus dan penggugur dosa dan kesalahan kita. Amin. Dan mungkin ada yang korban, ada yang wafat, mudah-mudahan dicatat sebagai para syuhada yang wafat betul-betul dalam keadaan yang terbaik. Amin. Gitu. Amin. Insya Allah teman-teman juga kita senantiasa terus mentransferkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang mungkin nggak cuma di Kabupaten Sukabumi aja yang sekarang terkena dampak banjir bandang, mungkin saudara-saudara kita yang sekarang nih musim banget nih Ustadz, lagi banyak bencana, tapi insya Allah jadi penggugur dosa ya Ustadz ya. Amin. Nah, untuk teman-teman juga nih sehubungan dengan adanya bencana banjir bandang, kita juga sedang menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir. Untuk teman-teman semuanya bisa di-follow dulu di Lazis Pemuda Hijrah. Nanti di situ ada informasi-informasi tentang charity, kegiatan-kegiatan donasi, ataupun misalkan teman-teman sekarang sudah join di channel YouTube-nya si Pemuda Hijrah, teman-teman bisa scan di pojok kiri bawah. Nih di sini ada. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal scan, dan jangan khawatir nanti teman-teman kalau cuma menggunakan satu produk e-wallet, karena nanti teman-teman akan diarahkan ke aplikasi yang teman gunakan, lalu nanti tinggal dikirim deh donasinya berapa. Nah, nanti untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan donasinya, insya Allah akan kita salurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, insya Allah. Nah, sebelum masuk sharing night online ya Ustadz. Ustadz udah lihat teasernya belum? Yang itu? Yang tadi. Teasernya? Itu teasernya luar biasa, perfect. Mudah-mudahan ini apresiasi buat pembuatnya, luar biasa. Ini siapa yang bikin? Teman-teman Ustadz, ini kalau perkontenan beginian mah pasti Mang Inong salah satunya. Termasuk ada yang penasaran tiap ayah itu isi orang itu nggak pernah kita tampilin juga. Dan siapa Ustadz? Nggak tahu pun ada tuh orang itu yang rambutnya agak-agak bule-bule itu. Siapa namanya? Konel. Dadang Konelo. Kan sekarang yang lagi ininya mah Kang siapa? Adelondoknya. Nah, rasanya luar biasa. Nah, kayak Konelo ditampilkan iya, gitu. Kita kolaborasi sama Dadang Konelo. Gimana Ustadz? Jadi dari teaser itu mungkin ada satu hal yang kita ambil istilahnya pelajaran ya, bahwa satu, kesuksesan yang hakiki bukan apa yang kita dapat di dunia ini sebetulnya. Karena saya pernah di bahasan-bahasan yang telah lalu bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ketika di dunia ini tidak dilihat dari sebanyak apa harta, jabatan, atau apapun yang Allah beri di dunia ini. Karena kalau hitung-hitungannya harta, siapa yang lebih dari Korun kan? Hitung-hitungannya jabatan mungkin, dahsyat sekali Fir'aun. Iya, gitu. benar-benar. Hitung-hitungannya ke istilahnya harta, jabatan, dan apapun di dunia ini, itu tidak menunjukkan bahwa Allah memuliakan seorang dengan itu. Tapi Allah memuliakan seseorang itu dilihat dari sebanyak apa amal yang dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan setiap manusia, surganya. Jadi yang paling pokok mah Allah menilai bukan sebanyak apa yang Allah beri, tapi sebanyak apa dia mampu menjadikan apa yang Allah beri bekal untuk meraih surga. Karena itu yang puncak kesuksesan abadi. Makanya Kang Dika punya apapun di dunia ini belum dikatakan sukses kalau belum bisa meraih surga.
Hanya nah untuk meraih surganya berat gitu masalahnya. Bener tuh. Apalagi puntennya iman itu yazidu wa yanqus, kadang turun, kadang naik. Makanya kadang-kadang kalau lagi semangat, dahsyat, ngejos ibadahnya, tapi kalau lagi turun, males. Padahal sepanjang namanya hidup itu adalah perjuangan di mana Allah menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Makanya menarik ini mungkin ini mudah-mudahan ini kalau jadi bahasan yang berkala juga ya kelihatannya nih. Gini, ada satu hadis di mana Rasulullah SAW kalau bahasa Sunda mah togmolnya. You know togmol. Bentar. Pasti nggak tahu. Aku juga nggak tahu, Ustaz. Saya juga susah menerjemahnya. Jadi Rasul pernah menyampaikan ukfulu li bisiti hisolin akfulakum mil jannah. Jaga 6 perkara karena aku, kata Nabi, aku akan menjamin kalian masuk surga. Maka saat itu ada sahabat namanya Abu Hurairah, beliau bertanya, "Mahuna ya Rasulullah?" Apa 6 perkara itu? Jadi digambarkan 6 perkara ini kalau orang bisa menjaganya dengan baik, orang masuk surga. Artinya di akhir zaman justru 6 perkara ini banyak dianggap sepele. Sehingga banyak celaka karena 6 perkara ini. Satu. Nah, as-sholatu, sholat. 2, az-zakatu, zakat. 3, al-amanatu, amanah. 4, al-batnu, perut. 5, al-lisanu, lidah. 6, al-parju, kemaluan. Nah ini buat tahap awal nih. Ini karena Nabi yang menyampaikan, jaga perkara ini, maka aku akan menjamin kalian masuk surga. Karena di akhir zaman ini yang paling dianggap enteng. 1, kata Nabi, hati-hati jaga sholat. Makanya bahasa Quran itu tidak menggunakan ketika Allah memerintahkan sholat, solu, tapi menggunakannya akimu. Gitu kan? Dalam satu hadis, Rasul menyampaikan, man hafadha alaiha, siapa yang bisa, bukan man sholat, tapi man hafadha alaiha. Siapa yang bisa memelihara, siapa yang bisa menjaga sholat, maka sholat itu akan jadi cahaya, akan jadi identitas. Kenapa disebut identitas? Karena dulu pernah kalau tidak salah di YouTube ada juga bisa kita buka ya. Kalau saya pernah bahas tentang identity itu. Bacanya identity gitu ya. Iya. Tentang ciri umat Nabi. Di antara ciri umat Nabi itu simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nah, itu juga ada di surat Al-Hadid kalau salah ya. Al-Hadid. Betul Kang Yogi Al-Hadid? Coba. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Betul nggak? Betul lah. Betul. Al-Hadid. Al-Hadid bukan? Benar ya? Atau Al-Fatah. Tuh. Itu mah ya. Al-Fat itu ini, yang depannya Muhammadur Rasulullah. Ini luar biasa, Ustaz. Kalau lupa tuh jangan babarengan gitu. Tapi itu luar biasa, Ustaz. Biasanya kan penonton bayarannya ini mah penonton bayarannya Hafiz Quran. Luar biasa gitu. Aduh. Yang sebelah sini sudah 35 juz Bang. 5 juz di korup. Jadi di ayat itu ada kalimat simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada tanda di wajahnya itu bekas sujud. Bukan berarti harus hitam. Anda kan bersih kan? Ya, Ustaz ya, bukan ya. Bersih ya? Bersih. Aya anak hidung lumayan. Bukan tanda itu. Karena kalau tanda itu mah tergantung alat sujudnya apa, kemudian tekanannya seperti apa. Karena kalau harus hitam kasihan ke perempuan, nanti nggak perempuan nanti susah, nanti nggak good looking. Iya. Tapi good looking kan? Bahaya juga, Ustaz. Iya. Jadi nggak mesti harus, mohon maaf, di sini harus hitam. Ini kalau hitam mungkin aku kayaknya udah ada tanda, Anda belum. Oh, aduh iya bener gimana? Tandanya ada yang 2, ada yang 1. Nah, bukan itu yang maksud. Tapi simahum fi wujuhi min asari sujud itu ada tanda di keningnya bekas dia sujud. Ada satu hadis di mana ada sahabat dia bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, saya meminta," jadi ada request lah ke Rasul tuh. Requestnya apa? "Aku ingin bertetanggamu denganmu di surga." Kan luar biasa itu. Tetanggaan jeung Pak Jokowi agak lumayan nya urang sok bangga. Jauh tong jeung Pak Jokowi jauh ting jeung artis. Iya benar. Wah, itu tetangga saya itu. Aduh. Tetanggaan jeung ustaz terkenal itu tetangga saya. Benar. Nah, ini tetanggaan jeung Rasul, luar biasa. Makanya ketika sahabat itu bertanya, "Saya ingin bertetangga denganmu di surga." Maka apa jawaban Rasul? "Bantu aku dengan kau memperbanyak sujud." Yang dimaksud memperbanyak sujud bukan sujud terus, tapi sholat. Nah, makanya kalimatnya hafadho, menjaga. Di Quran menggunakan kalimat akimu. Bukan ninimunya, kali akimu. Ninimu dong. Yang dimaksud dengan akimu atau akoma, kan ada kalimat akoma yukimu ikomah. Nah, artinya membuat berdiri, menegak. Suka diterjemah apa? Menegakkan. Makanya ada istilah ikomah.
Oh, Iqomah teh ku urang sok disingkat non. Komat. Eta teh komat teh ngarusak bahasa. Padahal ikoma Ustaz. Ya iqomah yang betul. Astagfirullahaladzim. Dari Aku- akoma yukimu iqomatan jadi komat. Duh, itu jauh. Jauh. Sama dengan yang dulu saya pernah sampaikan tuh. Akikoh jadi akekah, akekah jadi ekah. Itu berapa kalimat yang hilang. Iya benar. Nah, ini juga sama. Iqomah itu orang kan membuat berdiri dari duduk, bersiapan untuk sholat. Nah, di sini yukimunas sholah. Aqimus sholah, aqomas sholah misalkan. Menggunakan kalimat aqoma yukimu artinya orang diperintahkan sholat itu dengan sempurna rukun dan syaratnya. Jadi nanti ada tipe orang sholat tuh. Ada tipe tiga ya. Nah. Satu, ada orang yang ngaku Islam tapi tara sholat. Ada ayat tuh. Aku dulu Ustaz Oh, kayak gitu. dulu. Sekarang? Kadang-kadang. Ais kode itu Enggak, kadang-kadang. astagfirullahaladzim. Enggak. Kalau kadang-kadang nanti surganya kadang-kadang. Enggak, Kadang masuk surga, kadang masuk neraka. Jangan, Bahaya. Ustaz, astagfirullahaladzim. Jadi gini. Jangan, Makanya bahasa Quran tuh aqimus sholah. Saya baca dalam salah satu tafsir itu yang dimaksud aqimus sholah tuh laksanakan sholat tuh dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya. Satu. Dua, disertai dengan kehusuan dalam pelaksanaannya. Luar biasa itu, berat ternyata. Makanya kalimatnya aqoma yukim. Nah, tadi saya sampaikan kenapa Nabi mewanti-wanti bab sholat. Karena di akhir zaman minimal 3 hal. Satu, ngaku Islam tara sholat. Contohnya ini. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi itu namanya. Enggak, alhamdulillah. Jadi akhwat insya Allah dijamin sekarang jadi imam yang baik. Insya Allah. Hafiz sudah berapa juz? 35 31. juz. Ayo aliran sesat. Nah. Luwihna di mana tah? Nah, itu astagfirullah. Nah, aya alhamdulillah 3 juz tuh saja, juz jeruk, juz alpukat, juz mangga gitu. Nah, satu orang ngaku Islam tapi nggak sholat. Banyak disebutnya Islam KTP. Oh iya, benar. Jadi ngaku Islam tapi kalau dengar azan, nah kan lucu ya ada satu hadis ya, dimana kalau setan tuh nggak suka dengar azan. Jadi kalau adan pergi itu, mata kalau ada orang Islam dengan adan lompat, oh berarti aya eta. Aya baturana. Nya, baladna setan tadi, lompat itu. Jadi kalau kan ada orang dipanggil tuh 3 tipe. Ada orang, mang ka dieu. Oh, tiba-tiba langsung datang. Ah, gitu. Itu kalau tukang cendol gitu kan cepat laku. Mang ka dieu mang. Wah, iya siap Den. Oh, gitu. Berapa mangkok? Ah, tong 5 mangkokan Kang dikeresekan we misalkan ya. Nah, satu ya. Ada orang, mangka dia datang tapi ya Allah lelet bisa. Beratnya untuk melangkah. Gusti nu agung cing atuh akang menurut kita teh kesel nu teh dibelian moal kan ada. 3 aya orang mangka dia lompat. Gitu kira-kira nu kitu naon tah? Kalau orang dipanggil malah lari. Biasanya albang 1. Tah anu kitu mah nya. Bener. Nah, makanya ada orang tipenya dia ngaku Islam tapi dipanggil sholat tuh nggak merasa terpanggil. Padahal as-sholatu imadudin, sholat itu tiangnya agama. Maka mohon maaf sekali kalau misalkan kita sekarang lagi trennya menyinggung Pancasila. Nah, sebenarnya orang-orang yang rajin sholat sudah mengamalkan Pancasila. Sudah Pancasilais. Apa hubungannya? Kan dia mengaku berketuhanan yang Maha Esa. Ini bagaimana, ini mengamalkan sila pertama nih. Saya akui nih, Allah Tuhan saya. Dan Allah minta ke saya tuh. Aqimus sholah, maka saya penuhi panggilan Allah. Berarti dengan sininya saya sudah Pancasilais tuh. Iya. Makanya orang ahli masjid tuh pasti walaupun mohon maaf misalkan tidak ikut kursus Pancasilanya, udah ngamalkan. Insya Allah ya Ustaz. Dan insya Allah ngamalkan kan. Jadi insya Allah nggak bertentangan. Makanya poin pertama orang yang tadi kata Nabi orang yang ngaku Islam tapi orang yang bukan kata Nabi ya tipe di akhir zaman tuh orang ngaku Islam tapi tara sholat. 2, ada orang yang dia sholat, tapi dia melalaikan waktunya. Telat gitu. Tungguan we, kayak tenang, nyantai. Tiba-tiba subuh we. Gitu. Injury time nih. Injury time. Sudah detik-detik akhir baru sholat. Iya, benar. Biasanya orang semacam ini istilahnya tersibukan dengan hobinya, keresepna. Makanya ada istilahnya lahwal hadis, istilahnya kan. Sesuatu yang melalaikan. Nah, itu diantaranya melalaikan apa? Ada sesuatu apapun, apakah nanti musik, game, atau apapun, ketika itu melalaikan kita dari kewajiban, maka itu menjadi tidak boleh. Nah, makanya ada orang yang mohon maaf main game 5 jam, lupa gitu kan. Kemudian puntennya nonton karsepnya, nonton bola,
nonton K-drama Ustaz Iya. lagi rame. Apalagi kalau misalkan nonton bola masuk itu dari jam berapa biasanya ya? Kalau misal kick off-nya maghrib jam 18.30, biasanya Iya. sebelum asar udah Biasanya- masuk. Iya benar Ustaz sebelum Anu asar. sholat anu henteu eta teh kan ya. Tapi sekarang udah banyak botak tehnya, Oh iya, botoh botoh takwa udah takwa. sholat lah. Oh, luar Mudah-mudahan biasa dahsyat lah. botak. Mudah-mudahan sekarang kan dibikin libur tuh. Iya. Mudah-mudahan perbaikan diri nanti mah pendukung Persib teh semuanya rajin sholat. Amin. Gitu. Datang ke sana, nah, sudah dalam keadaan berwudu, dahsyatnya. Masya Allah. Kok mau sholatna di lapangan Bu. berjamaah, itu luar Oh, biasa luar nya biasa, eta. Aduh. Ustaz. Jadi orang tuh lalai atau menunda-nunda waktu saat biasa dengan cek urang Sunda menukar-kukar resep. Orang yang suka nonton drakor gitu, Nah, ya. nonton gitu. Atau Ukti. ada yang iya kade setan gepeng Nah, benar. buka Facebook, IG itu lama Media terus. sosial benar. Jadi dia sampai lalai, dia tinggalkan sholat tapi dia tidak berjamaah ke masjid, sholat tapi dia melalaikan waktunya. Tuh. 2 tah. 3, ada orang yang sholat tapi dia tidak pernah memperhatikan benar atau tidaknya sholat. Nu penting mah sholat tuh. Ya kalau awal-awal hijrah sih mending ya gitu kan. Makanya setelah hijrah nanti menuju istiqomah itu harus ada tarbiyah. Supaya setelah hijrah kemudian istiqomah harus ada tarbiyah. Harus benar-benar ada pembinaan. Iya, Karena kalau sudah hijrah tidak dibina susah istiqomah. Dan istiqomah itu harus ada tarbiyahnya. Nah di antaranya kenalkan bagaimana cara beribadah yang terbaik kepada Allah. Kalau kita kenal ada tahsinul Quran, nanti juga harus ada tahsinus sholat. Di tahsin sholat tuh, contoh gini dulu guru saya tuh agak sering negur tuh ya. Orang sholat tuh kakinya gini. Jadi ketika berdiri nih, kakinya gini. Oh ngebuka gitu Ustaz. Ya kakinya gini lah, gini nih. Harusnya kan yastakbilu bi atrofi qadamaihi. Beliau tuh menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Kiblat. Itu maka dek jangan suku tesing bener menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Kalau begini luruskan rapatkan rapat mual. Mau Ustaz. Nya eta makanya lurus begini. Oh, iya. Makanya cok lihat kalau kakinya lurus begini, ketika dia sujud akan tetap begini. Ya kan? Kalau begini ketika sujud di kiri karena nggak mungkin sujud di kiri kakinya kan? Iya Ustaz. Kayak Itu siga baru duyung. itu baru dari kaki. Baru dari kaki. Baru dari kakinya. Karena nanti sholat tuh nilainya dilihat dari satu bener nggak toharohnya. Dari mulai wudunya yang sempurna. Karena saya masih ngelihat ada anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Kolot atuh Ustaz berarti. Saya nggak tega nyebut kolotnya. Anak-anak dulu yang hidup sekarang itu wudu aja masih mohon maaf kaki itu bukan dibasahi, tapi dicuci harusnya. Ini mah dibasahi kaki kiri ser. Tangan kayak kieu set alah ya sekaya mah. Sekaya bener. Nah, jadi wudunya kurang sempurna. Bahkan yang pakai tangan panjang itu dilinting hanya sampai sini. Padahal mencuci tangan itu sampai dengan sikutnya. Jadi hemat saya dalam wudu nggak banyak perbedaan pendapat kok. Paling beda pendapatnya pelebah ngusap sirah cik kurang Sunda mah. Kayak ngusap sirah seetik ada yang mencukupkan segini. Ada yang Makanya belum. cukup kopehan itu kiki unggul set. Nah, kan? Dimunculin poninya dikit. Ada yang harus memang seluruhnya dari mulai tumbuhnya rambut ke belakang, ke depan lagi, kemudian ke telinga. Kalau saya lebih suka yang ini kenapa? Lebih sempurna. Nah, artinya wudunya sempurna. Kemudian apa yang dipakainya sempurna. Baik, Pakaiannya yang terbaik. Kalau kaos kadang ya gambaran tulisannya ada belakang. Kalau ini kan kaos Sermi Koko nih. Aduh, ini aya numasian matak merekna jajak Allah. Merekna jajak Allah gitu. konsepna baju koko kaos gitu kan enak kan. Nah, ada tulisannya di sini mburimu wetus. Nih, bahasa kita apa ya belakang kamu kambing. Sok orang nu nongtonna teh enak teh. Bener. Ya Allah, apalagi yang tulisannya aneh-aneh pas nu paling parah manaon. Kan orang tuh makin dilarang makin penasaran kayak Iya, gini. bener. Jangan tengok ke kiri, ditengok tuh. Pasti lihat. Kan? tukang laundry. Tukang laundry biasa. Jangan tengok ke kiri, tinggal liu. Jadikan istrimu ratu. Nah, eta. Kalau saya mah sudah. Oh, aku yang belum Ustaz, belum punya. Panjawa Kican Boga ratu. Nah, Oh, iya bener. ayah ratu lebah tuh ayah. Jadi di kita juga ada nih. Lagi sholat pas ngelihat jangan lihat-lihat gitu we. Tulisannya jangan lihat-lihat. Diingetin. Tapi Jadi, kumaha teh Saudara? Makanya hati-hati nih teman-teman kalau misalkan sholat tuh baju yang terbaik, bukan yang terbagus. Nggak mesti harus baju koko juga sih gitu. Tapi hati-hati misalkan kalau celana saya sering tuh komplain tuh hati-hati dengan celana kenceleng itu.
Kenceleng itu gimana? Celana kenceleng yang kalau lagi sujud itu katingali kan? Iya. Makanya iya, saya iya, anak iya. enak nih, ini agak panjang ya. Oh iya, bagian Kenapa belakang. kaosnya agak panjang? Ini mah keur puntennya beteng na maju ka hareup, Perutnya maju ke depan. belakang Terlihat mundur. terekspos. Bukan, ini perut maju ke depan, yang di belakang mundur ke Mundur. belakang. Aduh. Kan jadi buci truk gitunya. Nu kitu teh namanya bunga kembung di tengah. Kembung di tengah. Aduh, kembung atau ayut aga beteng budayut tanaga teh nu kitu. Ah. Nah, makanya orang macam gitu tuh celananya tuh yang agak-agak turun. Nah, jadi ketika sujud, set, langsung ada kenceleng tuh. Iya. Nu beula. Nah, itu tinggal masukin uang 500, 1000 masuk lah. Langsung dinaikin. Aduh, leung mun alus. Aduh, tapak bohak unggul. dah. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati bajunya yang terbaik, gitu kan? Yang terbaik. Bukan harus yang paling paling baru Bukan. gitu. Baru juga hari butut, Mas. Kan juga baru tapi baru tut entong. Iya. Jadi yang terbaik. Kemudian tadi sudah wudu yang terbaik, pakaian yang terbaik. Lalu nanti suatu dinilai apa gerakannya. Kang Dika tahu sholat orang tuh nggak bagus dari apanya dulu? Dari Gerakannya. takbiratul ihram. Ini dari gerakannya kan? Dari gerakannya benar. Anak kecil ditegur, kamu yang betul sholat teh. Dari mananya sok? Dari gerakan. Gerakannya, wah, Main-main ya goncong maksudnya, gitu kan. benar-benar. Makanya sholat hitungan yang paling bagus itu apa? Nilainya dinilai itu dari gerakannya dulu. Dari mulai takbir di mana dia mengangkat tangan, setelah takbir di mana dia menyimpan tangannya, kemudian ruku bagaimana, sujud bagaimana. Maka ke teman-teman di rumah nih jangan malu kalau kita terus mengkaji. Ayo makan ada orang yang boring eta ngabahas sholat we batur geus ka bulan. Ya bulan mah dunia kene. Benar. Sholat mah nganterin ke surga. Jalan. Kalau kita nggak bener, susah. Karena Nabi menyampaikan, Sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau tahu, mengetahui aku sholat. Jadi dari gerakannya usahakan serapih mungkin. Lalu bacaannya yang bagus. Dari mulai Allahumma ba'id baini, atau wajah tuh, atau Allahu Akbar kabiro. Usahakan fasih dan usahakan kita mengerti terjemahnya. Kan Kang Dika terus ketambulnya. Aduh, iya nggak Dari disambungin. takbir sampai tahiyat kan sudah hafal kan? Insya Allah, tapi Insya Allah sudah, insya Allah belum ini. Insya Allah sudah lah. Alhamdulillah. Nanti kita coba demokan ya at-tahiyat dengan artinya. Aduh, Aduh apal. aduh, Aduh, harus, tidak. harus buka catatan ini mah. Nah, jadi kenapa kita harus memahami isinya? Karena sholat itu kan kita munajat kepada Allah. Umumnya munajat itu usahakan apa yang kita ucapkan kita pahami. Ya ini bertahap lah. Teman-teman yang belum sekarang banyak loh buku-buku sholat, terjemahnya dipelajari. Setelah bacaannya ada tilawah Al-Qur'annya. Karena kan indahnya sholat itu kita menikmati suatu dari apa? Tilawahnya. Saya pernah sering ulang-ulang ini ke teman-teman, apalagi yang masih muda-muda nih, ayo belajar tahsin Quran yang bagus. Kenapa? Ini bagaimana kita memelihara sholat supaya suatu terbaik. Nah setelah gerakannya bagus, bacaannya bagus, tilawah Al-Qur'annya bagus, lakukan di awal waktu secara berjamaah bagi laki-laki di masjid. Saya sering kan ya istilahnya memuji lah laki-laki yang sering sholatnya di rumah pada masjid dekat itu sebagai laki-laki yang soleha. Aduh. Kang Dika, nu mana ya? Aduh, soleh insya Allah tuh. Ya, Ustaz. jangan sampai kita tipenya otot kawat balung besi wajah asbes urat kabel tapi di rumah pakai mukena warna pink. Aduh, sholatnya pakai mukena saudara. Kenapa? Itu tipe laki-laki yang soleha. Karena sholatnya di rumah. Nah, ya. makanya Astagfirullah. nanti kata Nabi, ukpululi bisiti khisolin, jaga 6 perkara ini di antara sholat. Kenapa? Karena orang tuh kadang-kadang tadi sholat mah sholat sih, cuma dia tidak pernah memperhatikan benar atau tidaknya sholat. Sedangkan sholat itu dianjurkan untuk sempurna. Makanya setelah sempurna rukun dan syarat, nah ini kata salah satu mufasir, disertai dengan kehusuan. Ini yang paling berat. Di antara tanda nggak husu itu kalau kita nggak sinkron antara bacaan dengan gerakan. Gimana itu tuh contohnya Ustaz? Contohnya ketika ruku baca Fatihah. Iya benar. Iya kan, ketika tahiyat akhir kita baca qomat gitu kan. Terus ketika duduk tahiyat awal, duduk ini robik firli mah. Iya. Robik firli wali walidayya warhamhuma kama sogiro. Baru selesai lah. Nah, kenapa jadi doa untuk orang tua? Benar. Nah, itu kadang-kadang banyak hal bahkan nggak fokus gitu. ada ya? satu hadis nih yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika suara adzan terdengar, setan tuh lari. Nggak suka dengar azan tuh. Makanya katanya untuk ngusir jin atau setan tuh adan. Ku adan mesieunun. Matak setan tuh takut sama muazin tapi tidak takut sama ustadz, sama imam.
Muadzin paling nggak suka setan. Dua, ketika beres adzan dia datang lagi, ketika iqomat pergi lagi. Beres iqomat setan datang lagi. Apa yang dilakukan oleh setan? Udkur ada, udkur kada. Ingat anu, ingat anu. Jadi Aduh. orang setan tuh nggak takut sama orang sholat. Kan kita mau, supaya nggak ada setan mah sholat gerak. Justru dalam hadis ini mah aneh ya. Iya. Ketika orang sholat, setan mendekat. Bahkan setan tuh langsung masuk ke pikiran kita. Ingat anu, ingat anu. Sehingga segala sesuatu ingat kecuali sholatnya. Iya, kunci motor. Iya, segala sesuatu ingat kecuali sholatnya. Endingnya apa coba? Dia lupa. Ya rakaat berapa ya? Nah. Pernah nggak? Sering. Aduh sering. Wah, berarti parah nih. Iya, aduh. Itu saya rakaat keberapa ya? Kedua, ketiga. Beruntung Allah mensyariatkan kepada melalui lisan Rasulnya ada namanya sujud sahwi. Karena manusia itu kadang lupa. Gitu. Kalau lupa tuh suka nggak inget. Iya, Aslinya. betul Ustaz. Kalau lupa ingat mah itu bukan lupa. Nah, makanya ini puncak ketidakhusyuan itu ketika orang itu sudah lupa. Tapi apa? Allah memberikan solusi kan. Kembalikan lagi. Nah, karena walaupun mohon maaf kita sholat itu jadi jangan dianggap suatu bukan perjuangan. Dari awal sampai akhir. Perjuangan kehusuannya, perjuangan kita menikmati sholat, apalagi mohon maaf kita udah capek. Bacaan imamnya panjang kan enak katanya. Pas Aduh, Gusti. Alif Lam Mim. Pas Yasin, aduh Yasin gitu kan. Itu kita doa hati teh, iraha beresna ieu. Kabayang kan yang digambar kita, aduh Gusti butuh hampir 5 halaman kalau tidak salah ya. Sampai ke subhanalladzi biadi malakutu kulli syai'in sampai gitu teh. Waduh, kabayang kan. Wah, iya kabayang sampai khatam Yasin berapa menit, makanya geus cangkeul. Nah, makanya tadi kembali bahwa orang yang dijamin masuk surga itu orang yang benar-benar memperhatikan sholatnya. Nah, maka apalagi di musim tukang corona ini ya. Nah, Musim Covid, musim bencana, bahkan di zaman Nabi itu ada namanya sholat khauf. sholat khauf. Dalam keadaan bagaimanapun, sholat itu harus tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan takut. Makanya bersyukur teman-teman di sini yang di rumah nyaman. Cuman hujan rintik-rintik sajalah berdatang ke masjid. Kalau kita coba lihat orang-orang yang terkena bencana sekarang luar biasa, mungkin nggak bisa ideal melaksanakan sholat. Atau mungkin teman-teman yang sekarang diuji oleh Allah, misalkan terkena COVID, harus isolasi mandiri, nggak bisa jumatan, nggak bisa berjamaah, karena kalau orang berjamaah kayak ke masjid bubar kabeh sih. Iya, kasihan. Makanya syukuri apa yang Allah berikan kenikmatan hari ini. Makanya jadi satu kenikmatan ketika Allahu Akbar, itu nikmat gitu. Jadi ciri kita sudah menikmati sholat, kita akan merindukan setiap panggilan Allah. Masya Allah. Subuh itu luar biasa ya. Karena saya sejak kecil, malum sih saya kelihatannya udah soleh dari dulu ya. Masya Kelihatan Allah. gitunya dari dulu, kelihatan. Ustaz. Kelihatan, aslinya mah henteu berarti kalau kelihatannya. Dari itu belum namanya tentu. juga tuh, Ustaz. Jadi saya tuh udah dilatih dulu ya sama ibu itu sholat subuh itu ke masjid dari usia kelas 4 SD lah, kelas 5 lupa itu. Wah. Tapi jadi terbiasa hingga sekarang. Jadi ketika ngalaman misalkan tersesat di jalan yang lurus. Asik, tersesat di jalan yang tersesat jalan yang lurus. benar. Jadi ketika mengalami ya anak-anak ABG gimana, tapi tetap sholat di masjid terjaga. Tapi ada kenikmatannya. Jadi kalau kita udah terbiasa sholat di masjid saja, satu kali tidak tuh nggak enak. Apalagi kemarin ketika COVID libur banget kan. Benar. Sebulan kita nggak ke masjid nggak enak. Jujur Ustaz, yang paling kerasa itu sekarang kan jarak sholatnya harus diatur juga kan beberapa Ustaz. Ya sekarang saya sih sebetulnya nggak setuju. Tapi dah gimana deh ya tuh. Kita Ya istilahnya tidak ada akar rampun jabi lah. Jadi bagian ikhtiar ya Ustaz ya ini. ya istilahnya kita menghormati setiap istihad yang lahir di masa pandemi ini. Walaupun nggak ideal, kalau saya sih aslinya nggak setuju ya. Tapi ya bagaimanapun kita hormati kita. Ulah membuat fitnah yang baru. Di situ misalkan di masjid itu diterapkan social distance. Temenang tuh sah, rapatkan. Atuh pirame. Iya. Mending dia kalau nggak setuju cari masjid lain aja. Betul. Gitu. Jangan menimbulkan fitnah lagi. Walaupun misalkan saya nggak setuju dengan ini. Tetapi di masa COVID ini, kalau saya sih lebih menghormati setiap istihad yang lahir di masa pandemi. Toh ini juga karena kebaikan. Untuk kebaikan ya Ustaz. Karena kebaikan, karena kita perang melawan nugo ibriwuh gitunya. Iya benar. Makanya, sebenarnya nggak ideal, tapi ya bagaimana lagi? Kalau misalkan nggak begini juga kadang-kadang ada teguran buat DKM masjidnya, nggak enak. Benar. Makanya, poin pertama,
kita ingin sukses di surga itu sekuat apa kita menjaga satu kewajiban ini? Apa? Sholatnya. Bagaimanapun mohon maaf yang nanti melalaikan sholat tuh ketika kalau kita punya bisnis perdagangan yang luar biasa. Makanya diuji aneh ya. Ketika jam pas mau waktu sholat misalkan lu pembeli loba teh. Gitu kan. Nah ini berani nggak dia nih? Tukang ojek ya. Pas mereka mau adan datang muatan. Ada order masuk. Order Begini, masuk. Ustadznya, Nah ini jualan. godaannya. Iya benar. Mana yang mau kita dahulukan, panggilan Allah atau itu? Tapi nggak begitu juga. Kalau satu saat memang ada satu hal yang memang mendesak, itu nggak masalah. Tapi ini sebenarnya nggak mendesak misalkan. Ya al-batiu ya. Demi ngudag bati, apa bati teh? Keuntungan. Dari perdagangannya, dia bukan meninggalkan si sholat sih sebenarnya. Menunda untuk meninggalkan sesuatu yang utama. Karena mengejar sesuatu yang lain. Makanya kan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau aku tunjukkan nggak kalian kepada satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Nah di antaranya tu'minu billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Di antaranya berjihad. Berjihad itu di antaranya tadi kita ini jihadun nafs. Ketika ini nih al-batiu nih. Untung di depan mata nih, keuntungan nih. Ini panggilan sholat mana yang mau dia dahulukan. Gitu kan. Walaupun saya katakan tadi nggak mesti juga pada satu saat karena ada hal yang mendesak bisa jadi. Ditunda, boleh. Gitu. Kalau misalkan mohon maaf mules teka tulungan gitu kan. Lain lagi itu. Jadi kalau orang sudah mules mah nggak ada kompromi. Nah, makanya ini juga ke teman-teman misalkan hati-hati nih godaannya tadi keuntungan lebih tugas nih yang numpuk, mana nih deadline ya. Deadline. Nah, makanya ini yang mudah-mudahan ketika kita dihadapkan ini kita bisa mendahulukan Allah karena kesuksesan hakiki bukan keuntungan yang diraih. Kesuksesan hakiki bukan jabatan yang kita miliki tapi kita dibarengi tidak taat. Justru kesuksesan hakiki di hadapan Allah ketika kita bisa tetap menjaga ketaatan kita di saat tersulit sekalipun. Makanya ada disebut ribat. Itu dia tetap taat dikala sedang sulit. Dikala sedang sulit pun dia tetap taat. Allah terus. Kerusum tiris tetap tetap wudu. Itu diantaranya kan. Dia tetap ke masjid walaupun hujan. Apalagi sekarang hujan kan ada payung. Itu banjir ting mah kan. Hujan gede mobil gitu kan kalau sekarang mah. Toh di masjid kan kehujanan kok. Sekarang masjid itu udah banyak yang nikmat, yang enak nah gitu. Nah makanya ini poin pertama. Udah habis belum waktunya nih? Masih ada Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan beres nih. Tapi itu beres bersambung itu naonnya. Kan tujuannya tarbiyah teman-teman. Baik, kedua nih zakat. Zakat di sini adalah ibadah atau ibadah dan tadi makan dalam bentuk fisik nih. Dua dalam bentuk harta. Kenapa? Karena kenikmatan kan dua. Satu nikmatnya jasad nih. Ini badan kita agak-agak ada merekar gini. Maju ya perutnya. Jadi kenikmatan yang luar biasa itu adalah satu kenikmatan badan kita. Maka Allah minta dengan sholat. Dua, nggak ada orang tuh lahir dalam keadaan kaya. Nggak ada. Bro lahir, apa bro itu bahasa Indonesianya? Susah ya? Susah Ustaz bro. Bro dilahirkan. Tiba-tiba, mungkin tiba-tiba kata Ustaz. Setiap orang dilahirkan itu nggak bawa apa-apa. Anak juragan kain saja, lahir nggak dibalut dengan kain kan? Iya. Nggak punya apa-apa. Iya. Karena itu bahaya kalau pas lahir langsung dibungkus. Lahir dia telanjang nggak punya apa-apa. Dia tumbuh rizkinya oleh Allah dikasih. Asalnya nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Kerasa nggak? Sekarang masih kasih orang tua nggak? Alhamdulillah masih ada Ustaz. Bukan, dikasih orang tua. Dikasih enggak. Ongkos? Insya Allah enggak kan? Ustaz. Nah. Insya Allah udah enggak ya. Berapa tahun yang lalu? Masih dikasih? Kalau aku berarti semester berapa 3 tahun? terakhir. Berapa tahun? Berarti sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? Enggak, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu masih dikasih orang tua. Iya. Sekarang 4 tahun berikutnya sudah nggak minta. Alhamdulillah. Nah, inilah Allah tuh. Orang tuh tiap gini ya rumusnya. Tiap orang yang lahir itu sudah dilengkapi dengan rizkinya. Nasibnya jadi apa Allah sudah tentukan. Makanya bagi kedua orang tua jangan terlampau risau. Kenapa setiap anak lahir itu udah ada jatah rezekinya. Tong sieun gitu.
anak lahir itu sudah ada jatah rizkinya. Termasuk Dika dengan adik dengan kakaknya itu pasti beda. Jatah rizkinya pasti beda. Kita pernah bahas dengan Kang Buni waktu 2 pertemuan yang lalu ya. Nah, lahir dalam keadaan nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Sekarang Dika sudah punya apa-apa kan? Handphone beli sendiri kan? Alhamdulillah. Baju beli sendiri atau dikasih orang tua? Kalau ini mah kebetulan baju lebaran Ustadz yang beliin si Bunda. Oh gitu. Bunda yang mana ini? Bunda ibu aku atuh. Oh, Bunda tuh sama Panda berarti. Ayah Bunda ya. Iya. Ya minimal gini lah. Nanti udah nikah nih kebayang nih. Nikah. Kita nggak punya katel, punya katel. Nggak punya kompor, punya kompor. Nggak punya ulekan, jadi punya ulekan. Nggak punya lemari es. Punya sih lemari es, tapi badannya baju. Sekarang nanti punya lemari es. Artinya yang kita nggak punya, jadi kita punya nanti. Nah Allah tuntut nih. Siapa yang ngasih itu kan Allah. Allah tuntut sok wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari apa yang kami rizkikan kepadamu, sok infakkan. Apalagi jangan dikatakan dermawan orang yang rajin zakat tuh. Kenapa? Itu kewajiban. Kan nanti ada zakat, infak, sodakoh ya. Iya. Kalau zakat lebih ke kewajiban yang khusus. Kenapa di sini kata Nabi yang memelihara zakat bukan infak sodakoh ya? Iya. Zakat. Karena nanti sepeninggal Rasul saja, orang-orang sudah enggan membayar zakat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau justru memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Karena rumus mereka, zakat itu hanya buat Rasul. Sekarang Rasul udah nggak ada. Astaga. Nggak usah ada zakat. Nah, makanya dikata ada lazis. Lazis. Nah, Lain lazis itu lain lazis. Lazis, orang bukan apa lazis enak mah ya, enak. Ustadz, Ya. ya. Lembaga Amil Zakat. Coba terjemah. Lembaga Amil Zakat apa sih? Infak sodakoh ya? Infak sodakoh ya Pak. Hanya gitulah pasti. Kita juga ada Ustadz. Iya, makanya kan ada tulis aja tadi di situ. Iya, benar. Nah, itu lazis sip atau pemuda hijrah? Lazis Pemuda Hijrah. Nah, lazis pemuda hijrah yang barcodenya bisa di situ. Ada di sini. Oh, ada. Nah, ini kenapa zakat? Bukan infak sedekah. Karena mohon maaf, di zaman satu ketika Rasulullah wafat. Karena zakat itu wajib. Khud min amwalihim. Ambil di harta mereka. Sodakoh. Sodakoh di sini maknanya zakat. Nah, kenapa zakat disebut sodakoh? Karena zakat bukti keimanan. Rela enggak ketika, kalau tadi kan, Allah manggil, hayya ala sholah, mau nggak kamu merelakan tubuhmu untuk bergerak karena Allah? Mengangkat kedua tangan, menyimpan di sini ruku, sujud, menggerakkan badanmu karena Allah. Karena kita juga kadang bisa menggerakkan badan karena bukan karena Allah kan? Iya. Karena anjing. Oh iya benar, Lari itu kan menggerakkan itu paksa dia udah anjing. Aduh, benar. Atau karena batik, mang ke dia, lempang. Nah, sekarang Allah yang manggil nih. Mau nggak kamu menggerakkan badan kamu? Dari mulai takbir, ruku, sujud sampai salam. Mau nggak kamu bersabar nih untuk berlelah-lelah, tapi udah nggak lelah sih. Udah, apalagi yang profesional itu cuma 2 menit, 3 menit beres sih kayaknya. Jadi nggak lelah sih sholat mah sebenarnya mah taraweh nulillah mah. Jadi sholat biasa tuh paling berapa menit sih sholat? 10 menit. 10 menit. Nggak berat, tapi kadang-kadang orang enggan. Nah, makanya kalau tadi bab fisik sekarang, yuk dari apa yang kamu miliki keluarin. Kenapa? Karena aku yang ngasih rezeki kepadamu. Allah nggak minta nggak banyak. Misalkan akhwat ada yang pakai perhiasan emas, tanya udah dizakati belum? Aisyah pernah rencum, rencum pakai apa? Perhiasan. Bu haji daging. Gitunya. Men orang banyak ya Rasulullah. Jadi nggak tahu lah apakah gelang atau cincin loh, itu karena berhias lah. Tapi Rasul menegur, Aisyah sudah engkau keluarkan zakatnya belum? Belum ya Rasulullah. Hati-hati itu cukup mencapakanmu ke dalam api neraka. Ada seorang ibu menggendong anaknya pakai gelang dari emas. Rasul juga tanya, sudah engkau keluarkan zakatnya? Tuh, zakat perhiasan. Kemudian orang yang dagang tapi poho zakatna. Oh iya. Orang bertani, apalagi orang tani itu kan yang menumbuhkan siapa coba? Allah. Kita mah kan orang petani disebutnya kufar. Apa itu teh Ustaz? Kufar tuh kafirnya, tukang tani itu. Kenapa? Eta sok nyumputkeun siki. Oh Kan iya. jabat kufa kemana Hafiz itu aya ya. Aduh, kair dulu Ustaz, kair. Jadi itu ada ayatnya di petani disebutnya kufar. Kenapa disebut kufar? Karena suka menyembunyikan eta siki kita. Nih biji tutup. Sok tungguan apa di bedolanku tukang tani enggak kan? Enggak. Allah yang menumbuhkan luar biasa si tanah ini mampu menumbuhkan biji anu asal eta salak teh tuasar luar biasa. Ku daun pecahnya plus keluar tiba-tiba berbuah.
siapa yang bisa mewarnai yang masang duri duren? Bisa tuh? Susah kan? Enggak, susah. Petani nggak bisa, sok kabayang duren dipasangan cucukna ku urang hiji-hiji. Manual. Belum duren nangka hese deui. Aduh, bener, Terus siapa yang hamplas samangkaan bika lemes? Oh iya benar, itu Samangka mulus dihamplas pisannya Ustaz. lemes. Terus mewarnai merah jadi merah kuning kan? Allah yang ngasih buah-buahannya dengan beraneka warna. Allah cuma minta ayo keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena ada ancaman kalau orang enggan bayar zakat, Allah akan tahan butir-butir air turun dari langit. Kalaupun nanti butir air turun dari langit ke bumi, itu bukan untuk manusia, tapi untuk hewan. Kasihan mereka belum minum. Atau kalaupun turun nanti mendatangkan musibah bagi penduduknya. Bisa jadi menurutnya Bisa jadi ya. orang sawah hancur habis. Tapi saya nggak suuzon ya. Cuman ayo kita introspeksi diri, bisa jadi selama ini kita lupa dengan kewajiban ini. Padahal dengan inilah dia masuk surga. Sawah berhektar-hektar tapi dia nggak berzakat. Bisa jadi datang belalang habis. Dalam surat Al-Ma'arij ya kalau tidak salah Al-Ma'arij Al-Haqqah itu. Al-Haqqah atau tidak salah surat Al-Haqqah. Atau Nun, surat Nun, Al-Qalam. Kabeh dia papai surat Al-Qalam. Yang kalimatnya ketika mereka Allah menguji penghuni kebun. Surat Al-Qalam lah yakin ini. Jadi ketika mereka mau panen, mereka bilang, tong dibeja-bejanya, diam-diam baik lah. Diam-diam kita aja gitu. Supaya apa? Allah yadkhulanna sok lupa sok ingatnya. Supaya orang-orang miskin tidak masuk kepadanya. Nah, itulah. Maka menyembunyikan gitu Ustaz. pokoknya mah diam-diam bae lah. Wa godau ala hardin qadirin falamma ra'auha qalu innaha ulaila dhalun gitu. Bal nahnu mahrumun gitu. Ketika mereka melihat tuh udah habis. Oleh Allah dibuat habis tuh si tanamannya itu. Iya. Nah, kita dibuka ayatnya bisa salahnya biar akurat daripada ngarang nanti salah. Itu viral. Nah, itu viral salah di. Nah, ini di surat Al-Qalam, betul kan surat Al-Qalam? Nah, di sini ada kalimat inna balaunahum kama balauna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kami menguji mereka. Orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wah, udah pasti isukan panen ya. Walayastasnun, tapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa'asbahat kassorim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah, pagi harinya fatanadaw musbihin, pagi hari mereka saling memanggil, nggak tahu kebunnya geus hancur. Anikdu ala harsikum in kuntum sorimin, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Fangtolaku wahum yatakhofatun. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Namun berbisik-bisiknya Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebun. Jadi sudah niat jelek tidak akan memberi. Astagfirullah. Maka orang yang berniat jelek nih tidak mau mengeluarkan zakatnya habis tuh. Sebelum dia panen tidak satu bulir pun dia bisa nikmati Allah habiskan. Makanya hati-hati teman-teman misalkan usaha nih. Punya usaha bisnis dagang yang di situ ada kewajiban zakatnya. Zakat tuh bukan kita dermawan loh. Kenapa? Karena wajib. Nah, makanya keluarin. Kenapa? Karena dengan zakat inilah itu Allah akan menjamin kamu masuk surga. Berapa banyak orang punya usaha warung tapi nggak mengeluarkan zakatnya. Orang bisnis jual beli tapi nggak mengeluarkan zakatnya. Tadi kan bertani sudah enggan mengeluarkan zakatnya. Bisa jadi kalau Allah habis tokonya jadi terbakar. Misalnya tanahnya kena banjir bandang, sawah habis semua, tidak ada yang bisa dipanen. Padahal sudah menguning nih. Padi itu sudah menguning. Wah, guys, bener gitu namanya. Tinggal panen, tiba-tiba turun hujan, habis tersapu banjir. Bagi Allah mudah. Ustadz, kumaha ada ini rajin zakat tapi tetap keluar. Nah, berarti itu mah bagi Allah ujian. Jadi Allah menguji. Bagi dia itu jadi kiparat atas dosa dan kesalahannya. Makanya ini ada satu, saya baca di pokoknya mah gambaran ya.
kan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau tidak salah ayatnya begitu ya. Kalau satu penduduk negeri beriman, bertakwa, kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Jadi berarti kalau pintu keberkahan tuh dipersulit, ada panen misalkan, tapi kita nggak bisa menikmati, bisa jadi Allah cabut keberkahannya. Nah, keberkahan itu dibangun dari sejauh apa kita taat. Karena tadi kan, kemuliaan bukan dilihat kita panen atau enggak. Kita beruntung, dapat untung banyak atau tidak. Tapi setaat apa kita kepada Allah ketika Allah kasih kenikmatan itu. Nah, Ingat nggak nih iya, sama Allah? Gitu. ada hal yang lain, ini baru 2 poin, itu udah jam berapa nih? Wah, sudah Masih setengah 9 nih. setengah 9, masih aman. Ada pertanyaan dulu tidak? Kalau ada Sejauh ini pertanyaan? masih belum, tapi untuk teman-teman semua, nih udah ada yang ngucapin salam Ustaz dari Norwegia tuh Ustaz. Asli, pelah mana Cicaheum itu teh? Itu teh kalau nggak salah sebelah sininya Cicadas. Masya Allah, Norwegia tanya. Dan untuk teman-teman juga nih kalau misalkan mau nitip pertanyaan mangga boleh disematkan di komentar di YouTube ataupun di Instagram. Baik, kita lanjutkan ya. 2 poin tadi ya. Iya. Jaga sholat, kemudian zakat, ketiga amanah. Ini koma berat. Itu kalau bab amanah kita sudah pernah bahas, dilihat lagi di link YouTube-nya ya. Ya. Jadi amanah itu menjadi sesuatu yang kelak diperebutkan. Bahkan kata Nabi, istilahnya bahasa Nabi itu, hati-hati akan terjadi kiamat apabila idza wusidal amru ila ghairi ahliha. Jadi apabila satu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka pangta diri sa'ah, tunggulah kehancuran. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan bahwa hati-hati nih, hati-hati dengan as-sa'ah, kehancuran, di antara kehancuran itu kita idza du'iatil amanah, amanah disia-siakan. Bagaimana cara amanah disia-siakan? Idza wusidal amru ila ghairi ahliha. Ghairi ahli, ketika satu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Kata Nabi, satu saat nanti ada orang tuh berebut ingin mendapatkan amanah jabatan gitu kan. Orang berebut tuh. Sampai bela-belain jual tanah, jual apa. Tapi setelah dia pegang, dia nggak amanah. Dengan itu. Ya, usah deh dengan hal itu. Astagfirullah. Orang yang, Nabi pernah ya menyampaikan, orang yang mengelola harta aja, harta umat misalkan. Nih kita ngumpulin uang, lalu mohon maaf, dia tidak menyalurkan dengan cara yang benar, tidak mengolah dengan cara yang benar. Maka Allah sampai Rasulullah menjanjikan hati-hati mengancam dengan neraka. Orang yang ketika mereka mengolah satu harta, tapi dia tidak mengolahnya dengan cara yang benar, berarti dia nggak amanah. Nggak amanah. Maka di akhir zaman orang tuh berebut amanah, tetapi setelah dipegang, apa yang amanah itu artinya sesuatu yang dipercayakan. Setelah diberikan amanah, Setelah dia diberi kepercayaan, dia tidak amanah, tidak al-amin, tidak menjadi orang yang tidak dipercaya. Arti kebalikan dari amanah itu khianat. khianat. Sehingga contohnya hati-hati sekali ini, mudah-mudahan jadi suami yang amanah. Amin. Ketika seorang bapak wali mengatakan saya nikahkan anak saya kepada Anda, misalkan kepada engkau dengan mas kawin sekian dibayar kompan. Tunai. Apalagi Kontan, Ustaz, misalkan dia dibayar kompo 2 pintu misalkan. Aduh. Atau napi HP 14 in. Ayeuna ya mah, Aya. HP ya. Kan TV-na Android Ustaz. Dulu mah kabayang heureuy nya. Ya. Dapatkeun Android 14 in, ayeuna mah. Gitu ada Masya teknologinya Allah. Ustaz, luar biasa. Teknologi, jadi apa yang satu yang nggak mungkin jadi mungkin. Aduh, nu diheureuy-heureuy jika aya kompo 2 panto ge aya engke. Curiga mah nanti aya. Aya. Jadi orang sedang mengamanahkan ketika dia mengatakan saya nikahkan anak saya misalkan kepada Anda, lalu diterima, berarti dia mengamanahkan anaknya untuk dijaga. Bukan hanya dijaga urusan dunianya. Jangan sampai nggak makan, jangan sampai nggak berpakaian, gitu kan? Tapi hati-hati, jangan sampai anak yang aku titipkan kepadamu kelak menjadi ahli neraka. Itu berat, Kang Dika. Kalau ngasih makan, mah insya Allah mudah. Kenapa? Karena istri udah punya rezeki sendiri, jatah rezeki sendiri. Iya benar, Ustaz. Gitu kan, kamu orang Sunda mah gampang lepaskeun di kebon ge wareg. Kan loba lalab gitu. Lalabnya bener Ustaz. Tuh, jadi satu amanahnya itu bukan hanya urusan dunia, karena urusan makan mah gampang, ada rezekinya. Ya Allah cukupkan. Tapi yang kedua yang terberat itu adalah ketika seorang diamanahi nih anak orang lain. Ini sebelum diamanahi anak orang lain. Sebelum. Yang terberat itu apakah
kita mampu menjaga seorang anak gadis, seorang anak perempuan yang dititipkan kepada kita untuk dijaga menjadi ahli surga. Itu berat sekali, luar biasa. Tapi tentunya kita sekemampuannya. Istilahnya yang dituntut oleh Allah itu adalah ikhtiarnya. Kita nggak bisa mensurgakan seseorang atau menerakakan seseorang. Tapi kita hanya menunjukkan jalan ke surga. Gitu. Kersagale, tekersa tonggele. Itu amanah. Ayeuna pengen teh nikah, teh geus nikah teu amanah. Gitu. Aduh, Mending tong. Aduh, jangan gitu Ustaz. Jadi kita tuh semangat pengen nikah, geus nikah teu amanah. Hati-hati gitu. Nah, ini amanah. Kemudian keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat. Yang keempat itu albatnu beteung. Kenapa Ustaz perut? Nah, hati-hati nih. Aduh. Di akhir zaman nanti orang tuh ada bahasa begini. Jangankan yang haram, jangankan yang hal yang haram ge hese. Astagfirullah. Ada bahasa begitu. Artinya orang menghalalkan segala cara, yang penting beteung seubeuh pakai weuteuh. Kata orang Sunda mah. Perutnya kenyang. Bajunya update gitu kan. Kan orang punten menggadaikan harga dirinya. Menjual dirinya. Karena apa? Supaya dia pakai baju brand. Iya. Tong merek siga Ustad, merek Jajak Kalau Hoiron Kasiro. Bajunya merek Jajak Kalau. Gucci itunya Ustadnya nu mahal gini. Dan saya tuh anehnya beli tas mahal itunya memang eta teh bisa diremote gitu, lamun hujan bisa jadi payung atau gimana. Eta contoh ya, make jam Rolex. Oh iya. Hargana menang 2 juta. Enggak Ustad. Ada yang MM-an ya. Memang kalau pakai jam tangan yang harga miliaran itu lebih cepat gitu. Jadi kalau puasa teh tiba-tiba geus buka Tiba-tiba gitu. maghrib. Tiba-tiba maghrib. Nah, makanya luar biasa. Jadi hati-hati, perut ini artinya karena Nabi mengingatkan tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih utama. Makanya selain kita mikirin menu nu halal, menu yang nutrisi yang bagus, perhatikan cara kita mendapatkan menu itu. Apakah dengan cara yang halal atau yang haram? Kenapa? Orang yang masukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram, hasil usaha yang haram misalkan, sama dengan dia sudah menyemaikan benih api neraka dalam perutnya. Gitu. Ada pertanyaan dulu atau? Lihat Ustadz masih langsung bredel, Ustadz banyak pesan. Nih yang pertama ada apa? Yang bagus nih dari Farhan Nurul Huda. Ustadz, kalau pedagang kecil, cara atau perhitungan zakatnya gimana? Oke. Untuk zakat tijaroh, kan nanti ada usaha tuh ada ijaroh, ada tijaroh ya. Kalau ijaroh itu jual jasa, makanya dapat ujroh. Ujroh itu gaji, upah gitu. Kalau tijaroh, kan Nabi ada satu hadis bahwa kami diperintahkan oleh Nabi mengeluarkan zakat manu idulil bayi dari apa yang disiapkan untuk dijual. Nah, ada ulama yang pertama mengatakan bahwa zakat dagang itu dikeluarkan dari modal. Dari modal, apa yang dia siapkan untuk dijual. Nah, dari modalnya. Jadi, mau usaha kecil atau besar, maka manu idulil bayi. Seperti dulu ada Al-Hamas, kalau tidak salah Hamas itu pernah bawa kulit ya. Kulit yang belum disamak, belum dibersihin, masih kulit asli ori ya. Dibawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya, mau dibawa kemana? Mau dijual. Artinya itu sudah menjadi barang yang akan siap diperjualbelikan. Karena yang namanya tijaroh itu kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Maka dihitung-hitung, keluarkan zakatnya. Maka nanti ada dua pendapat, ada yang mengatakan zakat itu ada nisabnya. Sama dengan nisab emas, berarti kalau belum 80 gram emas, nggak ada zakat. Tapi ada yang mengatakan zakat itu tidak ada nisab. Zakat tijaroh ya, kaitan dengan dagang. Pokoknya mah tiap ngamodal nih, itu keluarkan zakatnya 2,5%. Gitu. Itu jadi sebetulnya mau modal kecil, modal besar. Jadi tiap modal ambil. Atau bisa jadi modal yang sudah laku terjual. Nah, berarti sudah terjadi nih al-bai tijarohnya gitu. Tapi ada yang pengen saya emang nggak ribet aja lah. Modal 100.000, 2,5%-nya berapa? 2.500. 2.500-nya? Iya. Akurat ke data. Iya, 1.000, 2,5, 2.500 simpen. 2.500, Ustaz. Boleh langsung dibagikeun. Entong 2.500 saya udah kagok. Kumpulkeun we. Dikumpulin. Dikumpulkeun nanti kumulatif. Ngan kade. Gimana? Jadi 25 juta. Nah, jadi we lebar tah eta.
Keluarkan teh nya. Godaannya gitu, kalau udah gede begitu. Makanya nih teman-teman yang mau pengen apik gitunya, kalau saya sih lebih mengambil pendapat yang ini ya. Kalau pengen apik ya, setiap kita nggak modal keluar potong buat zakatnya. Mau dikeluarkannya per tahun silahkan gitu. Ada yang memilih, saya mah milihnya kayak pas Ramadan. Nah, amek berpahalanya lebih gitunya. Ada gitu kan. Silahkan saja. Itu teknisnya, tetapi setiap modal dia keluarkan 2,5% gitu. Ada juga yang punya pendapat dari keuntungan. Kalau saya sih lebih setuju dari modalnya gitu. Nah ini, tapi ini juga nyambung nih Ustadz. Zakat untuk kaum gaji gimana Ustadz? Kaum apa itu? Jadi orang-orang yang menerima gaji. Nah, gaji gitu. Gaji. Ada yang memasukkan itu ke zakatnya profesi ya. Itu gimana Ustadz? Gitu. Kalau saya sih tidak termasuk yang ambil pendapat zakat profesi, karena di zaman Nabi profesi sudah ada, yang dapat ujroh sudah ada. Karena zakat nanti dibagi dua, satu ada zakat kaitan dengan diri ya, disebut nanti zakat fitri, atau kalau kita zakatnya fitrah. Itu mah tetap diri ya. Makanya kaitan orang yang hidup dikeluarkan zakatnya bukan 2,5% nih mah, tapi 1 sok dari gandum. Kalau dulu gandum, kurma itu setiap ketika tanggal 1 Syawal kan sebetulnya, atau bulan Ramadan ketika dibagikan ketika 1 Syawal. Nah ini zakat fitri kaitan dengan tiap orang yang hidup, termasuk bayi, anak kecil kan dikeluarkan zakatnya. 2, zakat yang terkait dengan kepemilikan harta, zakat mal. Nanti ada yang disebut kaitan dengan simpanan emas, perak. Harta ya simpanannya ya. Simpanan dinar, dirham, bukan simpedes, simpanan pedesaan kadek. Emas, perak, kalau sekarang mah uang tabungan. Nanti ini terikat nisabnya ada menyebutkan hitung-hitungan sekarang ada yang mengkonversi 90 gram, ada yang mengkonversi 80 gram. Emas. Sekitar mungkin 50 jutaan lah meureunan gitu mun ayeuna mah. Nah, dikeluarkan kalau sudah setahun. 2, perhiasan. Tadi kan simpanan, 2 perhiasan. 3, tijaroh itu jual beli. 4, nanti ada peternakan. Ada juga nanti ziroah itu pertanian. Ada juga nanti ma'adin, barang tambang, kemudian barang temuan. Tapi kalau untuk profesi yang kita dapat ujroh atau gaji, kalau saya lebih mengambil pendapat bukan zakat tetapi infak. Infak profesi kalau saya lebih setuju itu. Tapi saya menghormati teman-teman yang saya mah mau zakat profesi, ya itu silakan ambil istihad. Bagus juga ya Ustaz ya. Kalau saya lebih ke infak. Kalau infak tuh tidak ada batasan. Berapapun silahkan. Mau 50% boleh, 60% boleh gitu. Ai telebar mah. Ya gitu. Tapi kan teman-teman mah ngejos pisan. Ya ngejos gitu. Pokoknya mah alah komun usum Covid ya lah saya infakkeun kabehanana. Amin. Saya meserahkan Allah dan Rasul. Aduh, teori nama. Ari balik. Dik duit urang mah. Traktir lah ngabaso, tai duit kamu kusai diinfakkeun kabehanana. Nah, enggak gitu juga kita menginfakkan seluruh harta kita, tapi kita jadi mengemis kepada orang lain malah nggak bagus. Jadi saya lebih setuju gaji ya mau diambil 2,5% silahkan. Kita mengambil rumus misalkan zakat profesi, atau kita mau ambil misalkan infak mau 5%, mau 2,5%, mau 10%. Yang penting ketika kita dapat penghasilan kita keluarkan. Nah, itu apakah namanya zakat profesi atau infak profesi, tapi yang paling pokok setiap kita punya Allah diberi rizki, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rizki yang Allah berikan termasuk gaji rizki kita, infakkan, keluarkan begitu. Karena ada hak orang lain ya Ustaz. Betul. Ya. Jadi ulah legek lah bahwa kita nggak berzakat, hartanya banyak, kenapa di harta kita ada hak orang lain? Apalagi kalau zakat hukumnya wajib, ibarat puntennya kotoran yang kita nggak keluarin. Tapi bukan berarti zakat itu kotoran, bukan berarti itu gambaran. Maka harus keluarin. Karena kalau nggak dikeluarin, Allah akan coba keluarin dengan cara apapun. Oke, kita nggak mau ngeluarin zakat nih. Infak al-meditu wal koretu wal kopet wal buntut kasiranu misalkannya. Kodrun malah. Dia nggak mau ngeluarin misalkannya. Kopet, kokot, keket, mengkeneknya. Dia nggak mau ngeluarin. Nah, tapi nanti Allah akan keluarin dengan cara apapun. Entah itu sakit ya Ustaz ya. Sakit, angger keluar. Atau misal Enu minjem. Iya, air minjem dari bayar. Atau ngajaran pernah ngalamannya. Atau misalkan apa aja, hilang motor atau apapun misalkan. Tapi bukan berarti hilang motor pasti itu zakatnya. Iya. Karena saya ngalamin juga tuh. Nyara rasaan ya. Saya sedekah. Saya justru beres sedekah teh naon coba.
bawa mobil tuh. Si spionnya yang ngambil. Aduh. Luar biasa itu. Apaan cenah sodako itu menolak bala. Iya malah naon dapat bencana. Untung sodako. Kalau tidak sodako jeung mobilnya leungit. Oh iya. Benar. Gitu kan. Husnuzon. Kenapa saya teh sodako? Kok spion mobil saya nu motongkeun, aya nu ngambil, bersyukur untung sodako. Benar. Naon baru spionnya lamun teh sodako mobil nah jika leungit gitu. Mending daripada non mobilnya cokot disasakeun spion naungku. Naik spion kemana-mana. Susah. Gitu. Jadi husnuzon kan ada orang, Ustadz saya sodako, tapi saya jatuh di motor. Kunaon? Iya kaki retak, untung sodako, kaki retak, lamun teu sodako pejet sawak-awak begitunya. Jadi tetap bersyukur Allah itu Islam mewajibkan sesuatu. Bisa jadi kan ketika saya sodako tapi dapat bencana, artinya Allah hindarkan dari bencana yang lebih besar. Atau bisa jadi ini adalah Allah ingin menghapus dosa-dosa kita disempurnakan. Jadi selama, atau bisa jadi teguran. Oh buat ting, kemarin infak sodakona teu ikhlas. Pencitraan. Bisa jadi tanya diri gitu kan. Rasaan kan yang paling tahu, saya ikhlas bener-bener. Saya nggak ada niat ingin ria atau apapun. Berarti ini bisa jadi ujian dari Allah. Ingin apakah kamu ketika sudah dibegini masih mau berinfak atau tidak. Apaan kan nanti begini? Hanas, apa Hanas teh? Hanas ya lah susah ya. Hanas teh apa? Hanas apa Hanas? Hanas infak, tetap aja aku begini-begini juga. Menyesal. Aduh, Enggak juga sih. Hese. Hanas tuh susah bahasa Indonesianya. Kemarin juga si Mang Inong tak apalin Hanas tuh apa? Apalagi aku tuh, Ustaz. Iya, aduh. Yang tahu teh Hanas. Aduh, iya Hanas euy, cenah ini ngebulek ieu nah. Panas. Atau buah-buahan Hanas tuh ada. Nanas. Jadi, bisa jadi kalaupun Allah misalkan tetap mengasih sesuatu ujian bencana yang nggak enakan, bisa jadi memang Allah menghindarkan dari bencana yang lebih besar. Atau Allah menguji apakah kamu tetap berinfak ketika Allah kasih seperti ini. Karena bisa jadi bencana di dunia, satu hal yang nggak enakan di dunia, itu nggak apa-apalah. Satu hal yang nggak enak di dunia, tapi didahulukan nanti di akhirat kita dapat kenyamanan. Gitu. Jadi dihindarkan bencana di akhirat ya Ustaz ya? Betul. Bisa jadi tuh Allah hindarkan bencana di akhirat. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ini kan kalau tadi tentang zakat nih, sedangkan ada juga tentang sholat. Nah, ini kalau misalkan kayak yang di kaum buruh Ustaz, itu kan istirahatnya nggak nentu. Maksudnya pas jam sholat atau mungkin pas istirahatnya itu pas bukan waktunya sholat gitu, gimana? Bukan Ustaz? waktunya sholat. Jadi akhirnya dia nunda karena belum dapat waktu istirahat. Oke. Gimana Ustaz? Kalau dia istirahat bukan waktu sholat, misal nih, dia belum sholat zuhur, baru istirahat 4:30, mending pindah gawena. Kalau begitu ya. Tapi kalau misalkan dia baru keluar jam 1:30, artinya nggak ideal nih di waktu tepat, yaitu masih bisa sholat. Selama kita masih bisa, oke lah ini 1:30, tapi kita jaga berjamaahnya. Kita jaga di masjidnya, walaupun nggak ideal. Nanti kalau libur kita kejar yang ideal. Gitu, misal karena kerjaan kita memang aturannya seperti itu. Gitu. Pengen misalkan sempurna, keluar damal, bikin kerjaan sendiri yang kita bisa sesuaikan waktunya. Oh itu berat Ustaz, nyantos we. Makanya opsinya begini, kalau dia, karena saya pernah ditanya oleh dulu, dia santri saya, dia nanya, boleh nggak Ustaz saya sholat maghrib waktu asar? Gimana kira-kira? Sholat maghrib waktu asar. Ditarik Ustaz? Iya ditarik gitu, dijamak sama asar. Karena saya tuh istirahat tuh 5:30 sampai 5:30. Masuk 5:30 tuh saya kerja lagi gitu. Nah maghrib itu udah masuk kerja. Nah boleh nggak supaya nyase maghrib tarik ke asar. Sekalian istirahat nih 4:30. Udah maghrib sekalian disatuin dengan asar. Saya bilang nggak bisa. Jamak antara asar dengan maghrib. Gitu. Karena beda waktu kan, ini sholat siang, ini sholat malam. Nah makanya solusinya ya tetap 4:30 sholat asar. Dia 4:30 nih waktu sholatnya nih. Karena istirahatnya 5:30 sampai 5:30, 1 jam gitu. Nah dia bisa sholat asar. Kayak tadi lah, ini terpaksa telat karena itu. Tapi maghrib Ustaz gimana? Memang nggak diizinkan Ustaz, tapi nu sholat abdi wungkul. Wah batur, nu kadua musolana jauh, gelap, sepi, poek deui, dan dia seorang perempuan. Sholat deket mesin, teu bisa, gandeng jeung karotor tuh. Cing teh kalau kata saya kalau memang
Anda dibuat sulit untuk beribadah kepada Allah dengan kerjaan seperti mending cari kerjaan yang lain. Carilah ibtagu min fadlillah, karunia Allah masih luas. Masih banyak gitu orang-orang soleh nu punya perusahaan kan susah teh aya nu narima gawe atau henteu gitu nya. Daripada kita dapat kerjaan tapi menyulitkan kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Tapi kalau sekedar menunda waktu, selama masih di dalam waktu sholatnya, zuhur bisa jam 1:30, asar jam 4, nggak masalah gitu. Hanya dia nggak dapat keutamaan di awal waktu. Artinya kalau dia nggak dapat keutamaan di awal waktu, usahakan kejar keutamaan yang lain. Jaga berjamaahnya. Bisa di masjid itu tetap bisa dapat keutamaan. Hanya dia luput dari sisi awal waktunya gitu. Masya Allah. Beres. Ini teh 25.05, kita teh beres teh jam 9 Sudah kan ya? kayaknya wah ini mau bersambung lah. Iya, bersambung karena baru 4 bahasan Ustaz. Baru 4 bahasan. Kan ada 2 lagi ya sisanya ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan lah di session yang lain mudah-mudahan. Betul. Nah untuk teman-teman juga mungkin yang pertanyaannya sudah dijawab, semoga bisa memuaskan ya Ustaz ya. Kalaupun belum paham, berarti harus ikutan lagi di Sharing Night Ya, selanjutnya. mudah-mudahan di Sharing Night selanjutnya kita bisa dipertemukan kembali. Juga tadi jangan lepas-lepas kita sempatkan mendoakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mungkin hari ini sedang terkena musibah. Baik musibah COVID-19 atau musibah tadi banjir bandang atau di tempat-tempat yang lain yang mungkin nggak terberitakan mereka tengah musibah. Maka selaku kita bahwa orang mukmin terhadap mukmin itu seperti kalbunian, seperti satu bangunan, harus saling menguatkan. Kalau kita belum bisa menolong secara fisik, maka tolonglah secara doa. Mudah-mudahan mereka dikuatkan kesabarannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai kiparat bagi dosa dan kesalahan mereka. Dan meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah. Dan semoga mereka tetap diberi ketabahan dan tetap istiqomah walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Tetap menjadi hamba Allah yang baik. Amin. Jadi mudah-mudahan juga ke teman-teman yang punya kesempatan untuk bisa membantu. Nah mudah-mudahan juga kita sisihkan uang kita, penghasilan kita juga untuk membantu sesama. Karena ini termasuk tadi apa yang Rasul jamin kita masuk surga, di antaranya zakat, juga termasuk infak, nanti juga sedekahnya. Itu barangkali Kang Dika. Luar biasa nih, Masya Allah. Alhamdulillah kita bisa, insya Allah bisa banyak banget dapetin transferan ilmu malam hari ini. Karena bahasanya relate banget buat teman-teman yang pengen sukses di akhirat nanti. Wah, luar biasa. Nah, untuk teman-teman juga nih berkaitan dengan doa kita yang sudah kita panjatkan tentunya untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu bencana alam maupun bencana pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapin. Teman-teman bisa banget berkolaborasi dengan kita dengan berdonasi di Lajis Pemuda Hijrah. Kalau misalkan teman-teman sekarang lagi masih bergabung di channel YouTube-nya Shift Media, itu ada di pojok kiri bawah, itu ada barcode. Nah, nanti teman-teman tinggal scan, nanti teman-teman akan langsung ditunjukkan ke program e-wallet yang teman-teman gunakan, lalu tinggal donasikan dan insya Allah kita akan salurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, untuk teman-teman yang sudah join, terima kasih. Jangan lupa juga di follow Instagramnya shiftmedia.id, ada juga Let's Waste Shift. Nah, itu adalah gerakan mengurangi sampah dari teman-teman Pemuda Hijrah. Lalu ada juga Lajis Pemuda Hijrah, ada juga Shift Merch nih buat teman-teman yang mau belanja di Shift Merch aja. Terus ada juga pesan_trend. Nanti teman-teman follow, insya Allah kita akan membangun nih Ustadz. Ada pesantren nih luar biasa. Pesantren. Jadi membangun pesan melalui tren. Insya Allah ya, doain ya Ustadz ya. Semoga lancar. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Di KRF pamit, Ustadz Imam juga pamit ya Ustadz ya. Udah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.